Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya. Saya bertugas mengajar kalian di kelas 2 Tahsus, punya jam fun namanya Mubadiul Awaliyah. Nah, ini pelajaran usul. Oleh karena itu disimak dengan benar-benar, belajar dengan benar, karena pelajaran usul ini kalau memang benar-benar belajar sangat menyenangkan, ya sangat senang sekali. Ya, dulu pelajaran ini pelajaran yang paling saya senangi ketika ada di pondok, dan ini kalau di pondok namanya pelajaran kaidah. Anak-anakku sekalian yang dihormati oleh Allah, langsung saja kita kembali kepada kitab kalian dari Ustaz Qaim. Ustaz Qaim mengatakan bahwa pelajaran usul ini sampai halaman 24. Ya, perhatikan kitabnya halaman 24 nak ya. Halaman 24, kitabnya kitab apa ini ya? Perhatikan. Nah, kitab ini. Langsung saja halaman 24 dibuka paling tengah, Al-Qaidatul Khamisatuh. Kaidah yang kelima. Nah, artinya kaidah yang kelima. Kemudian maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi. Nah, tujuannya lafaz menuju niatnya lafaz. Nah, tujuannya lafaz atas niatnya lafaz. Beberapa lafaz ya. Al-amsilatu contohnya ya. Minha law kana ismu zaujatuhu au amatahu tolikon au hurratan faqalah ya tolikun au ya hurratun fa in qasada bihi at-talaqa awil itqa hasala awin nida'a hala. Nah, laukana jika ada ismu zaujatihi namanya istrinya seorang itu, au amatihi atau budaknya, tolikon istrinya bernama tolik, nama istrinya namanya tolikon, budaknya namanya hurrotan. Hurrotan itu artinya merdeka, kalau tolikon perempuan yang ketolak. Faqalah, kemudian suaminya yang laki-laki berkata, ya tolik, wahai tolik, istrinya namanya tolik. Au ya hurrotan, mengatakan kepadanya, wahai hurrah, namanya budaknya hurrah, artinya hurrah itu merdeka. Nah, fa in qasada bihi at-talaqo ya. Jika seorang suami yang mengatakan ya tolik atau ya hurrah, nah, tujuannya mencerai atau mentolak istrinya, awil itqah atau tujuannya ingin memerdekakan ya, memerdekakan budaknya, hasola, maka niat atau tujuan itu berhasil, yakni dengan sendirinya. Kalau niatnya bercerai akan tercerai, kalau niatnya ingin memerdekakan budaknya maka seketika itu budaknya merdeka. Awin nida. Nah, tapi jika tujuannya itu hanya ingin memanggil, nah, awin nida, wahai istriku tolik, wahai budakku hurrah. Nah, ini kan hanya memanggil, maka tidak terjadi penceraian dan tidak terjadi pemerdekaan. Itu nak ya. Ini tujuan lafaz tergantung niatnya lafaz begitu kaidahnya. Nomor 2, minha, contoh yang kedua adalah lau karrara lafdzut talaqi. Lau karrara lafdzut talaqi salasan. Jika ada seorang laki-laki mengulang lafaz tolak. Tolak itu artinya cerai, berulang 3 kali bila atfin dengan tanpa menggunakan huruf athof ya. Fa in qasada bi al-istisna, jika bertujuan orang laki-laki itu dengan lafaz tolak yang 3 kali itu memulai waqa'as salasuh, maka terjadilah 3 ceraian. Awit takkid, tapi jika tujuannya hanya menguatkan ya, menguatkan biar ya tolik contohnya, bukannya tolik kamu ketelak ya 3 kali contohnya ini, tapi tujuannya yang kedua dan ketiga itu untuk menguatkan lafaz tolak yang pertama, maka yang terjadi adalah hanya satu ceraian. Tapi kalau yang pertama, contoh yang pertama itu kalau
niatnya pemula. Yang pertama dimulai, yang kedua istiqnaf ya, bahasa istiqnaf, maka terjadi 3 tolakan. Nah, kemudian anak-anakku contoh yang ketiga, ini contoh lafaz. Nah, tujuannya lafaz tergantung niatnya lafaz gitu toh. Nah, minha diantaranya adalah qala fi shalat binadmil Qur'an wala yaksudu siwahu fawadihun wa in qasada bihi at-tafhim faqad batalat wa in qasadahuma ma'an lam tabtul wa in atlaqa falasahu al-butlanuh. Nahu qaulu ta'ala udkhuluha bisalamin aminin. Contoh yang ketiga ini adalah jika ada seseorang dalam keadaan sholat binadmil Quran, dengan menazamkan Al-Quran, susunannya Al-Quran, walam yaksud siwahu, dan tidak bertujuan selain Al-Quran, fawadihun, maka jelas, yakni jika ya nanti contohnya wa in qasada bi at-tafkhim, jika dia itu membaca Al-Quran tujuannya untuk memahamkan orang lain saja, batalat, maka sholatnya seketika itu batal. Wa in qasadahuma, jika membaca Al-Quran, susunan Al-Quran itu tujuannya untuk apa ya? Hanya tujuannya ingin membaca Al-Quran dan juga memahamkan orang lain yang ada di luar, yang ada di situ. Nah, tujuannya dua-duanya lam tabtul, maka sholatnya tidak batal. Wa in atlaqah, jika orang yang membaca surat di dalam Al-Quran itu memutlakkan, ya tidak, tujuannya tidak membaca Al-Quran dan juga tidak mengingatkan orang lain, mutlak namanya. Nah, fal asahu al-butlan, maka yang asah, menurut kaul yang asah adalah batal salatnya. Nahu qaulu ta'ala, seperti firman-Nya Allah, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian dengan keselamatan. Surat Al-Hajj. Ini maksudnya bagaimana? Contoh di sini Balqis ya, Balqis ini sholat di rumah. Nah, ketika sholat di rumah, ketika di sholat di rumah itu ada orang mau masuk ke rumahnya, dan Balqis ini sedang baca Al-Quran, sholat dengan suara yang keras baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim contohnya. Nah, ketika itu pas tepatan ayat surat Al-Hajr ya. Setelah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, udkhuluha bisalamin aminin. Ya, ada orang untuk pintu di rumahnya itu, temannya lah. Masuklah kalian dengan keselamatan. Nah, jika tujuan Balqis ini murni, bukan karena tujuan agar orang yang di luar itu masuk, maka sah sholatnya, murni sah, ya, fawadihun sah. Tapi jika tujuannya Balqis ini ingin mengingatkan orang lain yang ada di luar, bukan karena tujuan baca Al-Quran itu sunnah dalam sholat, ya, maka Balqis otomatis batal. Tapi jika tujuannya memang murni ingin baca Al-Quran, kemudian yang dua ingin mengingatkan, ya, orang yang ada di luar itu sama-sama punya niat dua tujuan, maka menurut yang ada di keterangan di sini tidak batal sholatnya. Kalau niatnya niat baca Al-Quran dan juga niat mengingatkan orang lain secara bersamaan. Tapi jika memutlakkan, mutlak itu umum, tidak tujuan mengingatkan dan juga tidak tujuan baca Al-Quran, maka yang menurut qaul yang asal adalah batal sholatnya. Nahu qaulu ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, udkhuluha bisalamin alamin, masuklah kalian ke rumahku, ini contohnya ke rumahku dengan selamat ya. Mungkin itu saja anak-anakku kelas 2 tasu, semoga kalian sehat semua ya. Ini dan lanjutannya ya hudil kitab biquwah ya. Ambillah dengan kitab. Angin banter ini, ada Ustaz Zakib ini. Ya, hajar bos. Ya, mungkin itu saja anak ya. Pertemuan kita kali ini semoga ada manfaatnya, barokah, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.